Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktikkan 10 simpul dalam pramuka. Nama saya Nenek Siti Alawiyah. Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian dari simpul. Nah, simpul itu ada yang seperti ini. Ini namanya pacung. Nah, pacung ini setelah pacung ini ada yang namanya sengkelit. Nah, seperti ini. Sesudah sengkelit itu ada yang namanya sosok. Nah, kalau sosok itu baru seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, itulah baru disebut dengan simpul. Di sini juga saya akan mempraktikkan simpul ujung tali dan simpul tarik. Nah, untuk simpul ujung tali yaitu tali yang panjangnya dililitkan, lalu setelah dililitkan, tali yang ujungnya itu dimasukkan ke dalam. Lalu setelah dimasukkan, kita tarik dari bawah sambil dibenarkan. Ditarik ke bawah, lalu disilangkan. Setelah itu ditarik ke bawah lagi. Setelah itu dimasukkan ke lubang yang atas dan ditarik dari tali yang berbeda. Nah, itu namanya simpul tarik. Nama saya Namira Aulia Azharo. Di sini saya akan mempraktikkan simpul mati dan simpul tiang. Yang pertama, tiap ujung tali tandai dengan huruf A dan B. Yang kedua, silangkan ujung tali A dan B. Yang ketiga, tarik kedua ujung A dan B. Yang keempat, lakukan cara 2 dan 3 kembali. Usahakan tarikan tersebut kuat. Selanjutnya simpul tiang. Yang pertama, buatlah sosok di bagian tengah tali. Yang kedua, ujung tali dimasukkan ke dalam sosok dari arah bawah, kemudian ke atas tali di sisi lain sosok. Dan terakhir, lewatkan ke belakang atau bawah utas tali yang ada di sebelah atas sosok. Yang ketiga, lingkarkan tali pada utas tali tersebut, kemudian masukkan ujung tali ke dalam sosok. Yang keempat, tarik kedua badan tali beserta ujung tali sehingga simpul menjadi erat. Saya Junior Maulani. Di sini saya akan mempraktikkan simpul jangkar dan simpul pangkal. Cara melakukan simpul pangkal sebagai berikut. Ambillah sebuah tiang, lilitkan tali nampak. Setelah tali lilitkan, perhatikan ujung tali ditandai dengan huruf A dan B. Lilitkan ujung tali B pada tiang. Sementara untuk tali A dipegang, tarik masing-masing ujung tali. Cara melakukan simpul jangkar. Yang pertama, lingkarkan ujung tali, lintaskan ujung tali di belakang badan tali. Kemudian lingkarkan ujung tali sekali lagi pada benda yang hendak ditali. Selipkan ujung tali sehingga sama dan sejajar dengan badan tali. Tarik kedua ujung tali sehingga simpul mengencang. Saya Septiani Wibowo. Di sini saya akan mempraktikkan simpul hidup atau overhand dan double overhand. Siapkan tali, kemudian tarik ujung tali hingga membentuk sosok. Setelah itu, masukkan tali yang paling panjang ke dalam sosok dan tarik secara perlahan. Sehingga akan membentuk tali seperti ini. Kemudian, kita coba masukkan ke dalam tongkat yang sudah disediakan.
dan kita tarik secara perlahan. Siapkan tali yang cukup panjang, kemudian tarik ujung tali hingga membentuk sosok. Setelah itu, masukkan ujung tali sebanyak 2 kali putaran ke dalam sosok, sehingga akan membentuk tali seperti ini. Setelah itu, kita masukkan ke dalam tongkat yang sudah disediakan. Kemudian, tarik tali secara perlahan. Saya Yana Sofiani, di sini saya akan mempraktikkan simpul lasso dan simpul 8. Langkah-langkah dalam membuat simpul lasso. Yang pertama, buatlah sosok seperti dalam video. Kemudian ujung tali dibawa ke bawah tali dan dimasukkan melalui sosok tadi. Dan yang terakhir, ujung tali tersebut ditarik dan jadilah simpul lasso. Langkah-langkah dalam membuat simpul 8. Yang pertama, buatlah sosok. Kemudian, ujung tali dimasukkan ke dalam sosok tersebut. Dan yang terakhir, kedua ujung tali tersebut ditarik dan jadilah simpul 8. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan dari simpul-simpul yang telah kita praktikkan tadi dengan membuat sebuah tanduk. Langkah pertamanya, kita membuat dulu simpul pangkal. Mengapa simpul pangkal? Karena simpul pangkal itu awal dari sebuah ikatan dalam membuat tanduk atau membuat yang lainnya, seperti pioneering dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita silangkan dan buat simpul jangkar. Pada pembuatan simpul jangkar ini diharapkan kita bisa membuat silangannya dengan ukuran yang sama agar nanti pada saat membawa beban itu seimbang. Dan kekuatan dari simpulnya pun harus diperhatikan karena kita tidak tahu beban yang akan dibawa oleh tanduk tersebut. Apakah bebannya besar, berat ya, maksudnya mohon maaf, berat atau ringan. Maka dari itu kekuatan tanduk tersebut harus benar-benar diperhatikan. Dalam pembuatan tanduk juga ada 2 jenis tanduk. Nah, yang pertama memakai 2 tongkat saja, dan yang kedua memakai 2 tongkat ukuran panjang dan 2 tongkat ukuran pendek. Nah, jenis yang kami pilih itu jenis yang pertama, dan biasanya tanduk seperti ini digunakan pada saat dipertemukan dengan kondisi di mana kita sedang jauh dari pemukiman dan masyarakat. Misalnya, ketika kita berada di hutan atau sedang pergi untuk mendaki gunung. Nah, biasanya itu menggunakan tanduk jenis pertama. Untuk jenis yang keduanya biasanya digunakan dalam pembuatan tanduk dalam perlombaan kepramukaan agar terlihat lebih kokoh dan lebih bagus. Untuk langkah selanjutnya dalam pembuatan tanduk yaitu kita silangkan tali yang panjangnya, lalu kita terapkan simpul mati untuk membuat tanduk tersebut menjadi kokoh.
Untuk langkah yang terakhir, kita silangkan talinya. Lalu setelah itu kita ikatkan palang karena talinya panjang ya. Setelah talinya memendek, lalu kita ikatkan tali mati. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.